Shalom Aleichem, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah renungan singkat yang saya bawakan dengan judul Memberi Diri. Tema ini saya ambil oleh karena beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama menikmati hari libur nasional, yaitu Hari Raya Idul Adha. Saya terpikir kita juga memiliki kisah yang sama. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari kisah Abraham yang diuji kepercayaannya. Kisah ini diambil dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Bila mana membaca perikop ini biasanya orang akan berfokus kepada Abraham, sang ayah. Tentang bagaimana perasaannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ketika dia harus mengorbankan anaknya yang dikasihi, anaknya yang semata wayang. Akan tetapi kali ini kita akan memfokuskan perhatian kepada sang anak, yaitu Ishak. Dalam kisah yang kita baca, ada beberapa peristiwa, kejadian yang dilakukan oleh Ishak sepanjang perjalanannya menuju Gunung Moria bersama sang ayah Abraham. Pada ayat 6, Ishak memikul kayu bakar yang diletakkan di bahunya oleh sang ayah. Dan pada ayat 7 dan 8, Ishak berjalan bersama ayahnya. Lalu mereka bercakap-cakap dalam perjalanan yang menanjak. Lalu yang ketiga, Ishak memberi dirinya untuk diikat dan diletakkan di atas mezbah, di atas kayu api. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang dapat kita pelajari dari sikap Ishak ini? Sang anak yang begitu dikasihi oleh sang ayah. Dari 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan, kita melihat bahwa ada sikap taat, yaitu ketaatan yang diberikan oleh Ishak. Ishak mau menerima beban berat di bahunya tanpa bersungut-sungut. Dia adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya. Dan tentu saja dia bisa berkata, "Ayah, aku lelah." Tapi itu tidak dilakukannya. Apakah aplikasinya bagi kita? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup kita pasti memiliki banyak beban. Beban dalam bentuk masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pendidikan, rumah tangga, bahkan pada saat-saat seperti sekarang, katanya krisis ekonomi sudah mulai terasa. Tetapi seperti Ishak, dia tidak pernah bersungut-sungut. Maka kita pun harus demikian. Janganlah kita bersungut-sungut dan mempertanyakan di mana keadilan Tuhan. Tetaplah tenang dalam menghadapi masalah. Marilah berjalan dengan senyuman. Sebab dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya, terdapat kekuatanmu. Lalu ada sikap yang kedua yang dilakukan oleh Ishak. Apakah itu? Ya, dia memiliki kepercayaan. Ishak berjalan dan bercakap dengan Abraham, lalu dia bertanya kepada ayahnya,
Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, ayah? Lalu sang ayah Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakannya. Dan Ishak percaya akan perkataan Allah, ayahnya. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Kita harus berkomunikasi dengan intens kepada Allah Bapa kita melalui doa dan belajar mengerti kehendaknya melalui firman-Nya. Bila ada hal-hal yang belum kita pahami, kita harus tetap mempercayai janji-Nya. Sebab dikatakan Tuhan adalah setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Lalu yang ketiga, apa yang kita dapat pelajari dari sikap Ishak? Yaitu kasih. Ishak memberi diri, diikat, diletakkan di atas mezbah, di atas korban untuk dibakar. Saudaraku, Ishak yang muda tentu memiliki kekuatan fisik bahkan stamina. Sebab kita lihat dia bisa berjalan dengan beban yang ada di pundaknya membawa kayu bakar. Dan jalan yang dilaluinya bukanlah jalan yang rata. Dia melalui jalan yang menanjak. Karena itu sudah tentu dia bisa berlari, meninggalkan ayahnya untuk tidak diikat dan tidak diletakkan di atas mezbah untuk dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Tetapi apa yang dapat kita pelajari? Ishak memberi diri, didasari oleh kasihnya kepada Abraham ayahnya, dan oleh karena kasihnya kepada Allah. Pengorbanan membutuhkan kasih. Tanpa kasih tidak ada pengorbanan. Sebab dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Inilah mengapa Ishak sanggup melakukannya. Karena Ishak memiliki pengenalan akan Allah, yaitu Allah yang dipercaya oleh ayahnya Abraham. Iman Abraham yang nyata dalam kehidupannya sehari-hari diperlihatkan kepada sang anak. Ishak menyaksikan iman ayahnya yang hidup. Ayahnya begitu mengasihi Allah, begitu taat dan setia kepada Allah. Dan Ishak juga dididik sedemikian rupa untuk setia dan taat seperti ayahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sana ada kasih. Ada kasih di hati Abraham. Sehingga ia setia melakukan kehendak Allah. Ada kasih di hati Ishak. Sehingga ia setia melakukan kehendak Allah. Ada kasih sehingga bisa melakukan kehendak Allah oleh Abraham. Ada kasih sehingga bisa menerima kehendak Allah oleh Ishak. Ada kasih yang begitu besar dalam memberi diri, yakni pengorbanan.
seperti Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita sudah dengar bersama. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk umat-umat yang mengasihinya. Pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan. Bagaimanakah sikap kita ketika kita diikat, kemudian kita diletakkan di atas mezbah kayu bakar? Akankah kita memberontak, berlari dan menghindar ketika akan diletakkan di atas mezbah? Mari kita belajar seperti Ishak. Belajar taat, percaya, dan tetap mengasihi Allah. Semua proses akan berakhir pada waktunya, karena pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Allah akan menyediakan segala sesuatu bagi Anda dan bagi saya. Karena Allah adalah Jehovah Jireh. Biarlah pelajaran tentang sikap Ishak boleh menjadi bagian kita. Kita boleh belajar untuk taat. Kita boleh belajar untuk percaya. Dan kita boleh belajar untuk tetap mengasihi dalam keadaan apapun. Sebagaimana Ishak berhasil melalui semuanya. Sehingga janji itu, berkat itu boleh menjadi bagian kita. Terpujilah Tuhan oleh karena besar kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.